Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Sang Hyang Nurul Cahya Nirwana. Kisah ini diceritakan berdasarkan cerat Paramayoga yang dipadukan dengan cerat Arjuna Sasrabahu dan cerat Kanda dengan sedikit pengembangan. Mohon jangan disalahartikan secara negatif. Sedikit pun tidak ada maksud untuk menyinggung atau melecehkan kepercayaan, keyakinan, dan agama manapun. Mohon dipahami dengan pikiran terbuka agar kita mendapat poin-poin positif dari penceritaan kisah ini. Di negeri Kusnia Malebari, Nabi Adam telah berusia 990 tahun dan kini dalam keadaan sakaratul maut atau menjelang wafat. Di sekitarnya telah berkumpul semua anggota keluarga, yaitu mulai dari istri, putra-putri, serta cucu dan cicitnya. Namun ada seseorang yang belum datang, yaitu Sayyidina Anwar, putra Sayyidina Sis. Nabi Adam mengetahui kalau Sayyidina Anwar saat ini sedang berkelana di hutan Ambalah di Tanah Kling dan berguru kepada Jin Izazil. Namun tidak lama kemudian Sayyidina Anwar datang dan menyampaikan rasa prihatin atas keadaan sang kakek. Sayyidina Sid bertanya kepada putranya, apakah benar ia telah berguru kepada Jin Izazil di hutan Ambalah. Jika memang benar, ia melarang keras Sayyidina Anwar berhubungan lagi dengan Jin Izazil, karena dulu Jin Izazil telah dikeluarkan dari surga oleh Allah karena kesombongannya dan menolak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sayyidina Anwar mengakui dirinya memang telah berkelana sampai hutan Ambalah di Tanah Keling dan berguru kepada seorang pertapa tua. Pertapa tua itu telah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Mengenai Jin Izazil, ia mengaku tidak kenal dan tidak tahu menahu. Nabi Adam menjelaskan bahwa pertapa tua itu tidak lain adalah Jin Izazil yang sedang menyamar. Ia berwasiat agar Sayyidina Anwar tidak lagi berhubungan dengannya dan supaya kembali ke agama yang benar. Tidak lama kemudian muncul dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk datang ke Kusnia Malebari. Mereka adalah malaikat Israel yang bertugas menjemput roh Nabi Adam dan malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan keputusan Allah untuk menunjuk Sayyidina Sis, putra ke-6 Nabi Adam, menggantikan sang ayah dan mengangkat Sayyidina Kayu Maras, putra ke-13 sebagai Raja Kusnia Malebari yang baru dengan bergelar Sultan Kayu Mutu. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Adam, terjadi percakapan antara dua orang putra Nabi Sis, yaitu Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar, mengenai rahasia kehidupan. Menurut Sayyidina Anwas, agama Nabi Adam adalah agama yang paling benar dan harus diikuti tanpa penolakan. Semua kitab peninggalan sang kakek bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar, karena isi kitab tersebut berasal dari apa yang diajarkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Nabi Adam. Maka mencari agama lain adalah suatu perbuatan yang sia-sia belaka. Pernyataan tersebut disangkal oleh Sayyidina Anwar. Sayyidina Anwar tidak setuju. Menurutnya, ilmu Tuhan itu sangat luas tak terbatas dan tidak bisa ditampung hanya dalam kitab-kitab saja. Untuk mempelajari rahasia kehidupan, maka harus mempelajari pula bagaimana alam bekerja. Alam memiliki hukum sebab akibat yang berjalan sesuai ketentuan Tuhan. Apalagi melihat Nabi Adam ternyata meninggal dunia dalam usia 990 tahun. Membuat Sayyidina Anwar merasa sangat kecewa. Menurut pendapatnya, jika memang agama yang diajarkan Nabi Adam itu benar,
harusnya dapat menghindarkannya dari kematian, seperti bangsa malaikat yang hidup dengan abadi. Sayyidina Anwas tidak setuju karena makhluk yang bernama manusia dan malaikat jelas-jelas berbeda secara penciptaan. Manusia berasal dari saripati tanah dan harus kembali menjadi tanah. Namun Sayyidina Anwar tetap bersikeras bahwa manusia bisa mencapai kehidupan yang abadi seperti malaikat jika mau berusaha. Setelah membulatkan tekad, ia pun memutuskan untuk pergi berkelana demi mendapatkan kehidupan abadi tersebut. Namun Sayyidina Anwas berusaha menghalangi niat adiknya tersebut. Terpaksa ia menggunakan kekerasan supaya sang adik menghentikan langkahnya. Kedua bersaudara itu lalu terlibat pertarungan yang seru. Namun karena Sayyidina Anwar jauh lebih sakti, maka ia pun dapat meloloskan diri. Sayyidina Anwar sangat sedih bercampur malu. Ia pun akhirnya bersumpah, meskipun ilmu kesaktian adiknya lebih tinggi, namun kelak akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Sayyidina Anwar terus berlari hingga akhirnya sampai di perbatasan Kusnia Malebari. Di sana Sayyidina Anwar bertemu dengan Jin Izazil yang menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bercerita apa yang telah dialaminya kepada Izazil, dan ia ingin bisa hidup abadi seperti kaum malaikat. Jin Izazil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala perintah Jin Izazil. Akhirnya mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut, yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Jin Izazil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Lulumat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut dengan Tirta Marta Kamandalu. Atas nasihat Jin Izazil, Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar tersebut agar kelak bisa diminum oleh anak cucunya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal itu, Jin Izazil pun menyerahkan cupu manik Astagina milik Nabi Adam yang telah dia ambil di tengah samudera. Sayyidina Anwar menerima cupu manik tersebut. Meskipun ukurannya kecil, namun ternyata memiliki daya kesaktian yang mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan oleh awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, kemudian keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Lulumat. Cita-cita Sayyid Anwar untuk hidup abadi telah tercapai, maka dia bermaksud untuk pulang ke kampung Kusnia Malebari. Jin Izazil pun pamit pergi meninggalkan Sayyidina Anwar, yang kemudian melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Sayyid Anwar dipertemukan dengan pohon rewan atau pohon kehidupan Lata Mausadi Kalpataru atau Oyot Mimang yang sedang ngarang atau gugur daun-daunnya. Akar pohon ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya, bila di atasnya diletakkan akar pohon ini, maka dia akan hidup kembali. Kemudian Sayyidina Anwar lalu mengambil Oyot Mimang itu dan menjadikannya sebagai pusaka. Dia beri nama Lata Mausadi. Akan tetapi, karena menyimpan Lata Mausadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Sayyidina Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju kampung Kusnia Malebari. Maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta selama ribuan tahun.
hingga akhirnya ia sampai di Laut Hitam. Di sana Sayyidina Anwar menyaksikan pemandangan aneh. Ia melihat dua orang manusia yang tergantung-gantung di angkasa di atas laut. Sayyidina Anwar bertanya, dan kedua orang itu pun mengaku bahwa dia adalah malaikat Harut dan malaikat Marut. Singkat cerita, Sayyidina Anwar akhirnya menjadi murid mereka. Kedua malaikat tersebut lalu mengajarinya berbagai macam ilmu pengetahuan. Sayyidina Anwar sangat bersyukur. Ia merasa tidak perlu lagi kembali ke kampung Kusnia Malebari karena semua anggota keluarga yang dia kenal pasti sudah meninggal dunia, karena sudah dia tinggalkan ribuan tahun. Maka ia lantas menanyakan di mana letak surga dan neraka kepada kedua gurunya tersebut. Dan kedua malaikat itu pun berbohong dengan mengatakan bahwa surga dan neraka terletak di hulu sungai Nil. Sayyidina Anwar yang polos segera mengikuti petunjuk kedua malaikat gurunya tersebut. Ia pun mendatangi sungai Nil dan berjalan menyusuri sungai terpanjang di dunia tersebut. Sayyidina Anwar telah sampai di hulu sungai Nil yang berupa rawa-rawa yang sangat luas, bernama Rawa Jambiri Jahiri. Di tempat itu sama sekali tidak terdapat surga dan neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api yang mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air di gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Sampai di puncak gunung, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah Jin Izazil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retno Dumilah. Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa di Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Sayyidina Anwar pun mohon pamit dan berangkat menyanggupi perintah gurunya. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari wajahnya menghadap ke arah timur, jika siang hari wajahnya menghadap ke atas, dan jika sore hari wajahnya menghadap ke barat. Kemudian jika malam hari ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa, Sayyidina Anwar hilang dari dimensi kemanusiaannya, menjadi badan rohani di alam Adam Makdum atau alam ada tiada, sunyaruri atau awang-awang uwung-uwung. Bumi langit tiada terlihat, tiada matahari, tiada bulan, tiada malam dan siang, tiada arah kiblat, tiada ruang dan waktu, terang tanpa siang, gelap tanpa malam. Ruang dan waktu menjadi satu. Sudah musnah semua tiada nama, yang ada tinggal rengkuhan atau lipatan cahaya, hingga segala kehendaknya mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. Sementara itu, di sebuah kerajaan jin di Pulau Malhadewa dengan rajanya yang bernama Prabu Nur Hadi atau Sang Yang Malhadewa, putra Prabu Rawangin, yaitu Sang Yang Hartahetu. Prabu Nur Hadi atau Sang Yang Malhadewa adalah keturunan Jan Banujan atau nenek moyangnya jin. Ia memerintah didampingi oleh saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurlini atau Dewi Mahamuni bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Sayyidina Anwar sudah dekat dan saat ini sedang bertapa di sebuah gua. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nur ini dengan Sayyidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Dewi Nur ini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah.
Singkat cerita, lalu Prabu Nurhadi mengutus Patih Amir untuk pergi mencari laki-laki yang digambarkan oleh sang putri dalam mimpinya tersebut. Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa, dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam goa yang tubuhnya bercahaya, tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Anwar, seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya untuk pergi ke kerajaannya untuk bertemu dengan Prabu Nurhadi dan Dewi Nurini. Akhirnya Sayyidina Anwar pun menyetujui. Kemudian dia pergi bersama Patih Amir menuju kerajaan Malhadewa. Prabu Nurhadi menerima kedatangan Sayyidina Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Sayyidina Anwar ternyata berwajah sangat tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Sayyidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh si kakek tua yang dalam mimpinya. Maka pernikahan di antara keduanya pun dilangsungkan di Pulau Malhadewa. Prabu Nurhadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Malhadewa. Kemudian dia menyerahkan kekuasaan tersebut kepada sang menantu. Kemudian Sayyidina Anwar pun menjadi raja di antara bangsa jin di Pulau Malhadewa. Sayyidina Anwar menggelar dirinya sebagai Sang Yang Nur Cahya atau perpaduan cahaya. Maka sejak saat itu Sang Yang Nur Cahya menjadi pemimpin kerajaan Malhadewa, yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa. Demikianlah kisah mengenai Sang Yang Nur Cahya Nirwana berdasarkan serat Paramayoga yang dipadukan dengan serat Arjuna Sasrabau dan serat Kanda dengan sedikit pengembangan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.